Selama gue jalan lagi, lanjut jalan lagi, gue baru ingat pesan dari mbak-mbak tadi. Klakson 3 kali kalau jalanannya gelap. Tapi lu ngeklakson. Nggak klakson, gue nggak ngerti di situ. Gue baru ingat, oh iya gue nggak klakson dari tadi. Ketemu lagi lapangannya tadi, gue klakson 3 kali. Gue lanjut jalan. Pas turunan itu, ketemu lagi lapangan tadi. Tapi bedanya lapangan tadi yang benar-benar lapangan kosong, full kosong. Tiba-tiba tuh rame. Ramenya tuh bukan kayak rame orang, tapi rame pasar. Jadi kayak pasar. Jadi kayak pasar, hitungannya tuh kayak di kiri gue ini tuh bener-bener full ini loh, full orang dagang. Gue berhenti, gue nengokin kan. Tiba-tiba mereka tuh kayak nengok ke gue semua, tapi pada megangin obor lah segala macem. Dan itu tuh kayak mereka nggak megang lampu, megang obor gitu. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua berani menceritakannya. Malam ini kita kedatangan seseorang yang membawa kisah yang mungkin belum pernah ia ceritakan sebelumnya. Sebuah pengalaman yang masih membekas, yang mungkin akan membawa kita bertanya, apakah yang ia alami benar-benar nyata? Duduk tenang, dengarkan baik-baik, dan biarkan kisah ini membawa kita menelusuri misteri. Dan namanya siapa? Nama gue Rizky, umur gue 19 tahun, gue dari Jakarta. Kali ini gue mau menceritakan tentang kisah gue selama perjalanan gue ke arah Bandung, dan 2 kali disasarin di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah jalan. Dan 2 pengalaman itu lewatin jalur yang berbeda. Mau ceritain dari yang jalur mana dulu? Gue bakal ceritain dari yang jalur Jonggol dulu ya. Jalur Jonggol. Jadi jalur Jonggol ini tuh jalur pertama yang gue lewatin buat ke Bandung. Mulai dari Jakarta. Pada saat itu sekitar bulan Februari. Februari itu gue mulai coba ke Bandung. Gue nyoba berangkat ke Bandung, tapi gue disaranin sama teman-teman gue itu buat berangkat pagi. Pagi. Tapi karena gue ngerasa mungkin kalau pagi ini tuh gue bakal kena polisi, mungkin bakal kena razia atau segala macam. Tapi satu sisi gue mikirin kayak, oh mungkin ini buat keamanan juga. Tapi gue mutusin buat berangkat malam juga. Gue berangkat itu mulai dari Jakarta itu packing dan lain segala macamnya itu mulai dari jam 9, kelar jam 11. Jadi gue mulai berangkat itu jam 12 malam. Sendiri atau sama teman? Gue sendiri. Oh, sendiri, oke. Kebetulan gue sendiri itu berangkat. Gue berangkat sendiri, mulai dari Jakarta. Gue mau arah ke Cibubur, Cilengsi, masuk segala macamnya. Nah, gue berangkat itu mungkin nyampe Cilengsi itu sekitar setengah 1 malam. Setengah satu malam gue udah nyampe di Cilengsi, udah masuk. Itu jalannya udah mulai nanjak. Jalannya tuh udah mulai nanjak, udah gelap lah, udah mulai masuk ke jalur-jalur tuh yang dimana lu tuh ngelewat situ cuman ada mobil semen, mobil tronton, dan jarang ada kegiatan orang di situ karena udah malam. Terus sepanjang gue jalan itu dari mulai ngelewatin kota wisata Cilengsi apa segala macam masuk ke dalam itu gue udah berjalan sekitar 30 menit lah, 30 menit sampai 1 jam kurang. Itu gue berhenti di Alfa, gue berhenti di satu Alfamart itu. Gue berhenti, gue beli kopi selama perjalanan gue kan, buat cadangan gue minum apa segala macam. Situ pegawai tempat minimarket itu dia ngomong, nanya gini, masnya mau ke Bandung? Iya mas. Kok berani lewat sini? Dia nanya gitu. Kok berani lewat sini malam-malam? Kenapa?
baru nyoba jalur ini apa emang udah sering, kata gitu kan. Terus gue jawab kan, gue baru pertama kali sih bang lewat sini, belum pernah sebelumnya lewat sini dan baru nyoba jalur ini. Kata dia, kenapa lewatnya malam, nggak lewat pagi aja, soalnya kalau malam di sini tuh sepi banget bang, kata gitu. Terus dia nawarin, mau nggak kalau misalkan berangkatnya nanti barengin sama gua pas udah kelar shift, Kata dia. kata dia. Oh, oke. Terus gue tanya lagi kan, kelar shift emang jam berapa? Dia bilang di jam 6. Oh, lama ya. Kepagian kan, otomatis gue ngejar waktu juga, dimana gue targetin nyampe Bandung itu subuh. Akhirnya gue bilang, wah kayaknya nggak bisa bang, gue mungkin habis bayar ini minum kopi bentar gue bakal langsung jalan lagi. Akhirnya dia ngajakin gue buat ngobrol di depan, karena gue satu-satunya pelanggan di situ, nggak ada orang lagi. Dia ngobrol bentar di depan sambil ngerokok apa segala macam, minum kopi, dan dia ngasih tahu kayak gini, bang, nanti selama di jalan, kalau misalkan lu ngelihat orang kecelakaan, lu ngelihat orang minta tolong, atau lu diikutin, atau lu ngikutin plat yang asli Bogor kabupaten, itu jangan pernah lu barengin, atau kalau misalnya orang kecelakaan jangan pernah lu tolongin. Wah, oke. Karena jalur di sini tuh bahaya bang. Pertama bahaya begal, karena ini jalur baru putus semenjak waktu itu ada longsor. Gitu. Ya udah semenjak dari situ gue mikir kayak, oh ya udah deh, nanti kedepannya gue bakal jalan terus aja dan nggak ada istirahat, tuh kan. Lanjut dah jalan. Sepanjang jalan dari Alfamart itu udah aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Sampai sekitar 1 jam gue jalan, gue udah ngelewatin jembatan yang tadi putus. Gue ngelewatin jembatan tadi putus, itu udah mulai masuk hutan. Jadi satu-satunya lampu yang ada itu cuma lampu motor. Dan lampu jalan itu cuman ya radius sekitar 500 meter sekali. Oke. Jauh lah ya. Jauh. Dan itu lampunya itu bukan lampu yang putih, lampu yang kuning. Lampu jalannya masih kuning. Sudah gitu dingin, malam kan. Gue pakai jaket itu tembus juga dinginnya. Tapi nggak tahu kenapa di situ nggak ada feeling apa-apa, nggak ada kayak nggak bakal ada pikiran disasarin atau apa. Terus ada satu belokan, dia tuh belokannya bentuknya S. Bentuknya S tapi turunan. Pas di belokan pertama itu nggak ada lampu sama sekali dan nyata lobang semua isinya. Gue ngantem lobang, gue minggir karena gue panik kan. Ngeri motor kenapa-napa. Gue turun, gue ngecek ban segala macam. Oke, kanannya masih aman, angin masih aman, velg nggak kenapa-napa. Pas gue naikin motor lagi, gue ngeliat ke kanan itu ada satu gubuk. Satu gubuk itu cuman ada mobil tronton parkir satu warna oranye, dan gubuknya itu lampunya kuning nyala cuman di dalam, yang di luar nggak nyala. Ya udah gue mungkin kayak mungkin gubuk orang jualan atau orang tidur apa segala macam kan. Ya udah akhirnya gue lanjut jalan. Di belokan kedua itu ada lampu. Terus pas gue ikutin jalan lagi, itu ketemu belokan yang sama kayak tadi. Sama, cuman gue belum ngeliat lubangnya. Di situ gue masih ngerasa kayak, wah ini jalanan hancur banget gitu kan. Kenapa nih hancur banget, nggak dibenerin apa gimana gitu kan. Ya udah kena lubang lagi. Gue masih nggak sadar. Gue mikir kayak, udahlah gue lanjutin aja nih, lubang biasa doang. Belokannya sama. Sampai akhirnya tuh ada 2 kali gue ngerasain lubang itu, terus gue baru penasaran, kok ini lubang mirip banget sama yang tadi gue lewatin, sama yang tadi gue lintas pertama. Sebelum belokan itu yang terakhir, itu gue berhenti, gue ngeliat kanan, gubuknya sama. Jadi kayak balik lagi ya? Gue kayak diputer-puterin situ terus. Oke. Dan itu gue nggak nyetel maps sama sekali, dan gue baru kepikiran buat nyetel maps. Setelah gue nyetel maps, gue nyetel lagu biar pikiran gue nggak panik-panik banget. Akhirnya gue nyobalah buat mulai jalan lagi gitu, lanjut jalan sambil baca-baca doa apa segala macam di situ. Gue ngerasa kayak jangan sampai gue disasarin di sini nih. Gue nggak tahu gue lagi di mana, gue di tengah-tengah apa gitu kan. Ngikutin jalan. Selama jalan itu tiba-tiba nggak ada lampu, bener lampu motor doang. Bahkan lampu jalan pun mati. Sampai akhirnya gue nemuin satu warung. Satu warung di sebelah kiri. Nah, gue berhenti di warung itu. Gue nanya ke salah satu orang yang di situ. Karena di situ ada 3 orang, ada satu bapak sama
satu kayak masih umuran 19 tahun 20 tahunan lah. Oke. Dan mereka tuh lagi pada kayak lagi ronda gitu. Gue tanya, "Mas, ini kalau mau ke Bandung arahnya kemana?" "Lurus aja, ikutin jalan," dia ngomong gitu kan. "Nanti kalau ada pertigaan, Masnya jangan belok, lurus aja dulu, ikutin jalan lagi. Soalnya kalau Masnya belok nanti malah masuk ke desa." Oke, nanti kalau udah ngelewatin Puncak Jonggol kalau nggak salah namanya. Iya, Puncak Jonggol, itu nanti Masnya lurus terus aja ikutin sampai nemu pom bensin baru ke kanan. Dia ngomong kayak gitu kan. Kayak patokan gue berarti pertigaan lurus sama pom bensin. Iya. Gue jalan lagi lanjut. Di situ gue ngeliat jam di tangan, udah jam 2:30. Otomatis gue udah kayak, oh udah setengah perjalanan nih, dikit lagi nyampe gitu kan. Iya. Jalan, ikutin Puncak Jonggol, nyampe juga nih Puncak Jonggol. Itu Puncak Jonggol itu kebetulan tuh lagi sepi banget, nggak ada orang, tapi dagangan pada buka. Oh, oke. Ada dagangan di sebelah kiri, itu mungkin jajanin oleh-oleh apa segala macam. Iya. Di situ gue mutusin buat nggak berhenti sama sekali karena gue masih kuat buat lanjutin. Gue lanjut jalan buat sekitar ya 25 menit lah, sampai akhirnya gue nemuin pertigaan yang tadi dibilang. Dan lo ambil lurus. Gue ngambil lurus karena di situ ada pelangnya kan. Ada pelangnya. Gue ambil lurus, ikutin jalan sampai ada beberapa tronton ya, kayak sekitar 5 tronton parkir di pinggir kiri. Itu gue nggak curiga kan, kayak mungkin orang istirahat apa segala macam. Gue lanjut jalan, ngikutin jalan. Itu jalanan tuh belok. Gue masih ada klipnya nggak salah di HP. Itu lanjutin jalan tuh jalannya belok-belok segala macam. Terus gue lurus dan gue ketemu 5 tronton lagi. Tapi gue nggak ngehin itu warna yang sama apa bukan. Iya. Gue ngehin 5 tronton lagi kayak parkir pinggir. Oke lah, banyak tronton berarti sini kan ya udah jalur industri apa segala macam. Gue mikirnya begitu. Di jalan, ngikutin jalan. Tiba-tiba gue ketemu lagi sama tronton yang tadi. Karena gue ngehin satu tronton paling belakang hijau, tronton paling depan itu warna oranye. Gue ngerasa kayak, tronton tadi bukan sih? Ya udahlah, gue gak mikir aneh-aneh, gue lanjut jalan terus. Tiba-tiba gue ngelewatin satu belokan dan itu ada batu di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah belokan gitu ada batu. Gue hindarin kan. Gue sampai masuk ke apa sih namanya, kayak pasir-pasir gitu di kiri. Gue masuk ke pasir, di situ gue hampir jatuh. Gue ngindarin. Gue nyadar nih, oh ini batu gede banget kok bisa di tengah jalan. Gue pinggirin tuh batu. Pas gue pinggir ke kanan sana, gue nengok itu tadi gue ketemu bubuk yang ada tronton warna oranye parkir. Bubuk yang di awal. Balik lagi ke awal. Gue nggak tahu itu gimana ceritanya. Pokoknya dari situ gue udah nggak mikir panjang, gue langsung lari ke motor gue lagi. Gue lanjut jalan. Gue ketemu sama pos yang 3 orang tadi. Tapi di situ gue nggak nanya, gue nggak berhenti, gue nggak ngapa-ngapain, gue lanjut jalan terus. Gue ngelewatin Puncak Jonggol lagi, gue ngelewatin 5 tronton tadi lagi, sampai akhirnya gue nemu pom bensin tadi yang diceritain. Sampai pom bensin tuh gue bener-bener gue berhenti, gue istirahat, gue istighfar apa segala macam, gue berdoa. Gue nggak tahu itu tadi beneran gue disasarin atau mungkin guanya sugesti atau gimana, gue nggak ngerti lah. Tapi yang kemungkinan gue rasain tuh selama jalan itu kayak lama banget, panjang banget. Tapi bensin gue nggak habis-habis. Oh ya? Nggak habis-habis. Gue kayak ngerasa ya udah gue kayak jalan di situ aja gitu. Dah sampai di situ, sampai di Pertamina tadi, gue udah berhenti, minggir, terus satu orang pegawai situ nanya, "Berani banget mas nembusin Cilengsi malam-malam?" Ya mau gimana mbak, saya pertama kali lewat sini. Tadinya tel maps gak? Enggak. Berapa lama? Nggak tahu deh, udah sekitar 2 jam lebih lah di jalan. Terus kata dia, "Emang sekarang jam berapa? Coba cek." Pas gue liat jam, ternyata udah 4:30. Wah. Dari yang sebelumnya di Alfamart itu gue ngecek udah 2:30 gitu kan. 2:30 itu ternyata udah 4:30. Gue kan udah 2 jam banget di jalan nih. Dari tadi gue ngapain aja. Terus ditanya, dari Cilengsi emang jam berapa? Mungkin 12:30, jam 1 gitu kan. Disasarin mas apa gitu. Ngikutin orang nggak? Enggak. Lihat orang kecelakaan nggak? Enggak. Aduh, sholat subuh dulu mas, gitu. Ya akhirnya di situ gue sholat subuh.
Terus setelah sholat subuh gue lanjut jalan. Oke. Nyampe lah di Bandung, gue cerita ke temen gue apa segala macam. Temen gue nggak percaya awalnya kan. Gue nggak percaya Ki gini-gini, lu mah tukang ngibul apa segala macam. Kata dia, tapi lu serius nggak? Lu ngerasain hal itu? Iya, gue bilang. Gue ngerasain hal itu yang sama. Gue ngerasa gue ngelewatin jalur yang sama terus. Gue diajak muter-muter gitu. Padahal gue udah ngelewatin jalan itu. Terus dia bilang kayak, ya udahlah besok kali jangan balik malam-malam lagi deh atau berangkat malam. Tapi gue kekeh. Setelah 3 hari di Bandung, Ya. gue balik, tapi gue ngelewatin jalur yang sama karena gue masih penasaran. Gue ngelewatin Jonggol lagi. Nah, di hari pas gue balik itu, gue pulang itu gue agak sorean dikit, sekitar jam 7 jam 8. Karena gue mikir, kalau tengah malam lagi gue ngeri keulang lagi kayak kemarin kan. Kita takutlah. Ya udahlah, akhirnya gue pulang jam 8. Gue berangkat dari Bandung jam 8. Udah mulai masuk ke daerah Cikalong. Itu ada daerah Cikalong, itu buat masuk ke dalamnya. Dari Cikalong itu gue udah nyampe sekitar jam setengah 10 malam. Oke. Setengah 10 malam dan gue ngeres, gue mau makan. Gue makan, ngopi, merokok apa segala macam di situ buat nyiapin tenaga lah. Karena di jalur ekstrim, nanjak, ngebelah hutan, terus jarang ada peristirahatan yang emang rame gitu. Oke. Lanjut jalan sampai sekitar 1 jam. Itu gue udah nemu pom bensin tempat tadi gue berhenti. Yang di awal gue berangkat gue berhenti di situ. Gue ngisi bensin buat persiapan gue selama di jalan biar nggak ada bensin habis apalah segala macam gitu. Nah, sebelum gue pulang itu gue udah check up motor juga. Gue udah pastiin gue udah ganti oli, pengereman gue udah prima, terus juga gue udah mastiin semua motor gue tuh aman, gak ada kendala gitu. Gue jalan dari pom bensin tadi, itu tuh mbaknya tuh ngomong begini, Mas, ini yakin ngelewatin sini? Udah jam 10 loh. Terus enggak mbaknya salah jam 10, orang udah jam 11 gitu kan. Oh jam 11 ya? Iya. Makin bahaya dong lewat sini jam 11 katanya gitu. Mereka mikir, udahlah mbaknya cuman nakut-nakutin doang mungkin kan. Hati-hati ya mas katanya gitu. Iya mbak. Belanja jalan, terus si mbak-mbaknya ini teriak, Mas, kalau jalanannya gelap klakson 3 kali. Oh ya udah, mungkin buat nandain di depan kalau gue mau lewat gitu kan. Gue mikirnya masih begitu. Oke, gue jalan, bahkan keluar pom bensin itu pun udah langsung gelap. Udah kayak, aduh ini kok udah langsung gelap nih jalan, sepi amat gitu kan. Apa emang gak ada orang yang mau lewat sini? Gue jalan, lanjutin sampai ada satu jalur itu tuh dia nanjak. Pas belok begini, dia nanjaknya begini, terus tiba-tiba ke kanan belokan. Ke kanan turunan, terus tadi nanjak lagi. Dan itu jalurnya rusak banget, bolongnya itu kayaknya ada deh 3 lantai rumah itu lubang. Gede-gede ya? Gede terus dalam. Oke. Situ gue ada ekstra banget buat ngindarin itu. Gue udah ngelewat jalur itu. Nyata maps gue ini tuh masukin ke dalam desa. Gue coba zoom out kan, di holder itu. Nyata pas gue zoom out, jalur yang depan gue seharusnya gue lewatin tadi itu putus. Jalur yang gedenya itu putus. Kayak gue masih berarti masukin lewat desa. Pas gue masukin desa itu tuh desa itu benar-benar gelap, sepi. Karena udah malam juga mungkin ya, udah tengah malam kan. Nggak ada kegiatan lah di situ. Gue masukin desa itu, nembus itu di pertigaan yang tadi orang bilang kalau dapat pertigaan itu lurus aja. Nah gue keluar dari pertigaan itu tuh. Gue keluar dari pertigaan itu. Oh di sini pertigaannya. Tau gitu gue motong sini pas berangkat gitu kan. Akhirnya gue belok kiri, gue jalan. Di puncak Jonggol gue sempat berhenti sekali. Gue buat ngerokok karena gue udah nggak kuat, tangan gue kedinginan. Pas gue berangkat itu gue ngerasa jalur situ tuh sedingin itu nggak pernah. Akhirnya gue kepikiran buat, yaudah gue mau ngecek weather di sini tuh udah berapa gitu kan. Gue mau ngecek weather. Gue ngecek weather di situ nyata nyentuh 16 derajat. Dan itu dingin banget kan. Gue ngerokok segala macem. Situ ada ibu-ibu bilang, sendiri mas, kata gitu. Iya bu, sendiri.
berani banget Hmm. gitu ya nama dia. Hmm. Kenapa kok sendiri, nggak barengan sama orang atau nggak nyari barengan kata gitu. Iya. Saya berangkat sendiri bu, pulangnya juga sendiri, emang nggak ada barengan dari awal. Terus si ibunya ngomong begini, ya aduh gimana ya mas, kalau di sini mau nggak mau mah nyari barengan. Dia ngomong gitu. Oh gimana bu, saya nggak punya barengan sama sekali, di sini pun nggak ada orang, saya doang sendiri. Kata si ibu-ibunya begini, Pak Mali tahu mas jalan sendiri. Oke. Terus gue nggak mikir aneh-aneh kan, nih ibu-ibu kenapa sih pakai ngomongin Pak Mali kata gue kan, kenapa jalan sendiri Pak Mali apa segala macam. Gue nggak ngerti di situ. Akhirnya gue pamit sama ibu-ibu itu, gue jalan bilang, bu saya pamit, saya jalan ya, yakin mas ngelanjutin sendiri atau gitu kan. Iya bu yakin. Ya udah, nanti kalau ada yang ngikutin atau minta ada yang bareng selagi dia plat Jakarta barengin aja gitu. Kalau plat Bogor Kabupaten jangan. Oh, Barengannya sama nih, sama kayak si pegawai minimarketnya tadi, yang Alfa yang tadi. Oke. Situ gue mikir kayak, oh ya udah mungkin nih emang rules warga situ gitu kan, emang peraturan warga situ. Iya. Tapi gue nggak mikirin ke arah yang aneh gitu loh. Gue nggak mikirin ke arah orang kecelakaan apa segala macem. Gue nggak mikirin setan apalah, gue mikirin begal di situ karena jalur gelap. Iya. Nah selama jalan itu tuh pas gue balik, gue baru ngeliat tuh orang-orang yang di tengah jalan tuh minta donasi gitu. Oh, oke. Situ tapi dia minta donasinya tuh ngemisnya tuh kayak, bukan ngemis, hitungannya minta donasi itu buat ke supir-supir yang bawa tronton, supir-supir truk. Tapi kalau motor dilewatin sama dia gitu. Oke. Iya. Gitu. Nah situ gue nanya ke satu abang-abang yang minta donasi itu, bilang, bang jalurnya emang gelap ya? Iya mas, listriknya lagi putus, tapi nanti 15 kilo ke depan udah enak kok. Udah ada lampu lagi. Oh 15 kilo lagi ya? Iya, ya udah, gue jalan di maps itu kayak ya masih sekitar sejam 45 menit di maps itu, perkiraan waktunya ya, perkiraan waktu sampainya. Oke. Sama gue jalan sepi banget, gak ada orang, bahkan tronton pun yang belakang gue tuh kayak nggak nyampe padahal gue bawa udah sepelan mungkin karena di situ jalur licin. Gitu kan. Selama jalan itu gue nggak ngerasa nih ada angin hujan apa segala macam, nggak ada. Tiba-tiba gerimis, gue berhenti tuh, berhenti minggir. Tapi gue berhenti minggir tuh benar-benar yang jadi tuh kiri gue ini lapangan, lapangan luas, itu view-nya itu langsung ngelihat kayak ke bukit gitu. Oh, oke. Dan itu gelap, tapi bukit tuh kelihatan siluet gitulah. Pas gue lagi pakai jas hujan segala macam, gue lagi masukin barang gue ke bagasi, gue ngeliat ke arah bukit itu kan, itu kayak ada yang mainin center, kayak dia gini-giniin. Terus? Tapi itu cahayanya tuh nggak langsung nyenter ke muka, tapi kayak benar ada lampu begini-gini gitu kan. Gue liat apaan tuh, kok udah kayak orang mainin center gini-gini gitu kan. Udah mungkin orang apa segala macam, gue nggak mikir aneh. Terus lanjutlah gue jalan, gerimisnya makin deras, hujan, akhirnya sampai kayak genangan air tuh banyak, bahkan jalan makin licin karena di situ kan tanah semua kan, tanah oren yang dari kanan kiri tuh nyatu ke jalur itu, dan itu jalurnya peluran bukan jalur aspal. Iya. Gitu, makin licin. Nah selama gue jalan gak ada kerasa hal aneh apapun karena gue cuma fokus ke jalan, itu pun hujan, jarak pandang gue kan jadi oh ini lebih dikit nih, lebih kayak cuma jarak pandang tuh sekitar 1-2 meter doang lah ke depan, dan itu kabut. Selama jalan gue ngerasa kok kayak gue ngelewatin jalan ini kayak nggak habis-habis gitu, turunan terus. Jalan lanjutin lah jalan, tiba-tiba gue penasaran nih, gue mau nengokin kiri gue tuh patokannya apa gitu kan. Gue nengok ke kiri jalan, selama jalan tuh cuman ada pohon sawit, pohon kelapa, terus pohon pisang, sama sawah orang doang. Sama jalan, dan gue nggak ada patokan sama sekali kan. Udah gue lanjut jalan terus sampai akhirnya ada satu tiang listrik, itu tuh ada lampunya kuning, dan itu patokan gue. Oh ini ada patokan nih. Oke, jalan terus turunan itu tuh gue di situ nggak ngegas, cuma ngerem doang karena licin. Selama gue jalan
jalan. Tiba-tiba gue ngeliat lagi nih, oh ini ada lampu lagi nih, oh jalan udah mulai terang. Mungkin ini yang dimaksud sama mas-masnya tadi. Iya. Gitu. Jalan, kok gue kayak ngelewatin ini ya, kayak udah pernah ngelewatin jalan ini. Oh mungkin pas berangkat gitu kan, jalan lagi. Kok gue ngelewatin tiang ini lagi 2 kali tuh, jalan lagi tiang yang sama. Akhirnya gue berhenti, pas habis tiang itu gue berhenti. Depannya tuh lapangan tadi di mana gue berhenti pakai jas hujan. Iya. Sasarin lagi dong. Itu ngulang lagi, jadi kayak padahal sebelum gue pakai jas hujan itu gue nggak nemu tiang itu. Oh. Iya. Terus gue kayak, nih bener bukan sih lapangannya tadi gitu kan. Gue samperin lah akhirnya. Gue nengok ke bukit lagi, gue perhatiin bukitnya. Gak ada, beda, nyata bukan yang tadi mainin center apa segala macam. Gak ada, itu udah hilang gitu kan. Ah bukan kali ya, suges gitu kan. Capean apa di jalan. Gue jalan lagi, ketemu lagi sama lapangan tadi. Sampai akhirnya 3 kali gue nemu lapangan itu. Gue berhenti, gue baru beraniin berhenti. Gue matiin motor, gue bilang kayak, jangan diganggu lah, tolong jangan disasarin gitu. Tolong banget jangan disasarin siapapun yang ngikut saya di sini. Saya cuma pengen lewat, saya pengen pulang gitu. Saya nggak mau ada kejadian aneh, saya nggak mau ngilang di sini. Saya nggak aneh-aneh kalau di sini, saya cuma numpang lewat gitu kan. Setelah gue jalan lagi, lanjut jalan lagi, gue baru ingat pesan dari mbak-mbak tadi. Klakson 3 kali kalau jalanannya gelap. Tapi lu ngeklakson. Nggak klakson, gue nggak ngerti di situ. Gue baru ingat, oh iya gue nggak klakson dari tadi. Ketemu lagi lapangannya tadi, gue klakson 3 kali. Gue lanjut jalan. Pas turunan itu ketemu lagi lapangan tadi. Tapi bedanya lapangan tadi yang benar-benar lapangan kosong, full kosong, tiba-tiba tuh rame. Ramenya tuh bukan kayak rame orang, tapi rame pasar. Jadi kayak pasar. Hitungannya tuh kayak di kiri gue ini tuh benar-benar full ini loh, full orang dagang. Terus ada orang-orang yang lagi pada nawar apa segala macam. Nah itu berisik gitu kan. Gue berhenti, gue liatin kan. Tiba-tiba mereka tuh kayak nengok ke gue semua, tapi pada megangin obor lah segala macam. Dan itu tuh kayak mereka nggak megang lampu, megang obor gitu. Gue kayak, apa nih? Aneh nih, nggak jelas nih. Udah gue jalan lagi, lanjut lah gitu. Gue klakson lagi 3 kali, tapi gue lanjut jalan gitu. Mulai dari situ udah lanjut, selama jalan ke bawah itu nggak ada apa-apa. Oh udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa, dan itu hal terakhir paling aneh yang gue lihat selama gue lewatin Jonggol. Itu yang terakhir gue lihat di Jonggol. Sampai akhirnya gue nemu Alfamart yang tadi, dan gue cerita ke mas-masnya. Oh mas-masnya lagi sip juga? Iya. Gue cerita ke mas-masnya, mas gue ngelewatin hal yang aneh lagi nih. Apaan? Gue ngeliat pasar apa segala macam. Kata mas-masnya, untung lu nggak di situ terus ya. Kenapa? Kayak gitu. Untung lu nggak di situ terus ya. Emang kenapa mas? Ya untung aja lu lanjut jalan. Takutnya lu lama di situ, ntar lu nyasar gimana? Nggak bisa ditemuin, lu jadi apa? Berani lu ya nerembusin ini sendiri. Hebat lu. Gimana bang, gue udah takut juga. Gue ngelewatin lapangan hampir 8 kali itu gue pulang bolak-balik, nggak bisa nemu jalan apa-apa segala macem. Ya udah lah, seenggaknya lu udah nyampe sini katanya gitu. Alhamdulillah ya. Yaudah, di situ gue istirahat kayak sekitar berapa lama ya? Sekitar 20 menitan lah. Gue baru sadar, oh iya gue belum ngecek gue udah nyampe mana di maps tadi. Gue nyalain HP gue liat ternyata gue baru setengah jalan. Gue belum nyampe masuk ke arah Cilengsi tadi itu loh. Jadi gue bener-bener tadi selama di jalan itu gue diputerin doang. Dan lu lihat jam kan? Gue baru ngeliat jam tuh di HP. Dan menunjukkan jam 3:30. Wah, gila. 3:30, itu udah 3:30 pagi, dan gue baru kayak ngerasa, ini udah mau subuh dong hitungannya. Terus dari tadi gue selama di jalan ngapain aja gitu kan. Perasaan tadi di pom bensin itu perkiraan gue nyampe tujuan rumah itu cuma 1 jam 45 menit. Terus? Nggak nyampe yang selama itu gitu kan. Terus ternyata kayak, oke deh,
Gue jalan kayak lanjut jalan kayak apa gue nunggu pagi aja gitu kan. Iya. Situ gue bimbang. Udahlah gue mikirin nggak mau hal-hal aneh lagi. Iya. Situ gue lanjut jalan pulang. Iya. Gue maksa pulang di 3:30 itu. Nyampe rumah itu gue baru banget nginjak rumah itu 6:30 pagi akhirnya. Di situ gue udah capek, lemes, udah badan panas semuanya segala macam. Di situ gue masuk ke rumah, gue ngadu ke nyokap kalau gue disasarin. Gue ngadu ke bokap juga. Mereka bilang udah, kita tidur dulu dah sana gitu. Jangan kegiatan-kegiatan dulu, jangan keluar dulu. Tapi nyata gue demam. Jadi Gue demam malamnya gue demam sampai 2 hari. Demam gue tinggi, suhunya tuh sekitar 39 lah. oke. Sampai gue mau dibawa ke bidan pun susah begitu. Nggak bisa diri, lemes. Akhirnya nyokap bilang, ya udah dikerok dulu deh sini gitu kan. Dikerok apa segala macem. Terus nggak mempan, kayak orang bukan masuk angin, bukan orang kedinginan. Akhirnya manggil ustadz itu. Bilang, ini mah ada yang nempel. Wah, jadi Ditempelin, katanya ditempelnya itu dari lapangan tadi. Ditanya, lu sempet berhenti di lapangan gak? Iya. Dan nempel dari situ. Dari gue pakai jas hujan. Oh, dari situ, dari yang Dari lihat hujan. pasar. Enggak, dari hujan. Oh, dari hujan. Dari pakai jas hujan itu gue udah ditempelin. Dan nyata itu yang bikin gue nyasar. Yang nempel ini. Sempat sih gue ada trauma buat pergi ke Bandung lagi. Kayak sekitar berapa lama ya? 2 minggu lebih. Sebulan lebih lah gue gak mau ke Bandung. Karena gue ngerasain itu gitu kan. Dan akhirnya gue berani ke Bandung lagi gitu. Oke. Dan ada hal-hal aneh lagi? Ada, itu pas gue ngelewatin yang Purwakarta. Itu yang balik lewat Bekasi. Tuh. Karena kan gue udah ngerasain jalur jonggol, dan gue udah milih jalur puncak terus buat ke Bandung. Gue ngerasa bosan. Oh, ada pilihan jalur lagi nih, jalur Purwakarta. Antara kalau ke Bandung lagi gue tes gitu kan. Dan gue terakhir ngetesnya itu buat ke Bandung gue yang terakhir, ke lewat Purwakarta itu buat pulangnya. Nah, nyambung lah ke cerita gue yang di Purwakarta ini gitu. Di hari gue mau pulang itu kan gue udah di Bandung dan gue mau pulang, gue mutusin buat gue mau nyoba nih jalur Purwakarta nih. Di situ gue udah mulai berani lagi, gue udah mulai pede, gue udah mulai ngerasa wah gue harus bisa nih naklukin 3 jalur yang buat ke Bandung ini. Masih berapi-api lah gue di situ. Akhirnya gue packing di rumah teman gue dan gue bilang, Ren, gue mau pamit, gue mau pulang. Kan. Besok aja sih siang, jangan balik sekarang. Udah malam, komplek aja udah sepi gitu kan. Enggak, gue mau balik sekarang. Gue biar besok bisa istirahat di rumah. Biar besokannya gue bisa ngampus gitu kan. Oh, besokannya lu ngampus. Oke. Jadi lu ngejar waktu lah ya? Ngejar waktu banget di situ. Dan di Maps itu kan kalau lu buka dari Bandung ke arah Jakarta itu kan kebagi 3 jalur. Dan gue milih jalur kayak gue mau nyoba Bekasi, nggak apa-apa dah 3 jam lebih nggak apa-apa gitu kan. Soalnya jalur puncak itu 3 jam, jalur jonggol itu 2 jam 40 menit atau 50 menit, dan jalur Bekasi itu 3 jam lebih, sekitar 3 jam, hampir 3 jam setengah, hampir 3 jam setengah. Dan selama gue ngecek Maps itu kayak ini jalur aman, nggak ada aneh-aneh apa segala macem. Mungkin lampunya juga, lampu yang mungkin ditamain kan. Terus gue nanya ke temen gue, ada yang pernah lewat Purwakarta gak ke Bandung? Terus ada yang jawab 1 orang, pernah, gue pernah Ki. Siang apa malam? Gue tanya gitu kan. Siang gue tapi, lu malam belum pernah ya? Belum pernah Ki kalau malam. Siangnya gimana? Ya udah jalurnya biasa sih, enak, banyak belokan, banyak berhentinya. Tapi juga agak seremnya itu kalau lu ngelewatin bawah tol katanya gitu. Oke. Kayak gue tandain tuh bawah tol itu kan. Oke, itu mungkin jalur yang agak sedikit bahaya lah mungkin kata dia gitu. Kira gue bilang ke temen gue, oke Ren, gue mau pamit sekarang, gue mau cabut sekarang. Karena udah jam 11 juga kan. 11 malam? 11 malam. Di jam 11 malam nih Ren, gue mau cabut sekarang. Gue ngejar waktu biar nyampe Jakarta itu gue udah ya subuh lah, biar gue masih istirahat. Ntar gue paginya ngampus apa segala macam kan.
Ya udah kata dia, hati-hati di jalan lu ya. Kalau ada apa-apa kabarin gue. Di situ gue masih kayak, ada apa-apa lu ngeremehin gue gitu. Kayak apa? Mulai jumawa lah gue di situ. Mulai sombong. Salah, emang sombong di jalan tuh salah. Terus kata dia, ya kan gak ada yang tahu kalau kenapa-napa di jalan gitu. Udah gak usah mikir aneh-aneh. Nyampe ini gue ke Jakarta. Berangkatlah gue nih pulang dari Bandung sampai perpisahan jalur antara mau ke arah Sukabumi, mau ke arah Ciwidey sama pisahan mau arah ke Jakarta. Itu beda. Itu di daerah Cimahi Padalarang apa Cimahi ya? Cimahi nggak salah. Mau masuk Cimahi sama pisahan ke Ciwidey. Purwakarta itu ke atas, Ciwidey itu ke bawah. Dan masuk dalam itu Cimahi sama Padalarang. Cimahi sama Bandung ke dalam. Kalau gue lurus itu Padalarang dan nembusnya ke puncak. Nah, di situ gue sempat berhenti di pom bensin. Nama pom bensinnya itu tuh kalau nggak salah dekat sama apa ya? Jadi tuh di atas itu kayak jalur kereta wush. Nah, jalur kereta wush itu di sebelumnya itu ada pom bensin di sebelah kiri. Gue berhenti di situ. Oke, gue berhenti di sini lah buat istirahat dulu gitu kan. Istirahat sama isi bensin atau segala macam. Nah, di situ ada beberapa anak motor juga. Ada anak motor juga. Gue nanya, Mas mau balik kemana gitu kan? Kalau searah barengin dong gitu. Dan mereka jawab, ya Mas, kita mau baliknya ke arah Cianjur atau gitu. Beda arah lah. Bilang, oh ya udah Mas, pisahin deh di pertigaan Purwakarta nanti. Saya mau ke Purwakarta. Mereka tuh pada nengok-nengokan satu sama lain kayak nanya. Akhirnya mereka ada satu yang nanya, yakin Mas Purwakarta? Iya, mau balik kemana emang? Kita mau baliknya dekat-dekat UI Mas. Yakin Mas Purwakarta? Dikatain lagi. Yakin tuh. Yakin Mas, saya mau lewatin situ, mau nyoba. Mungkin saya bisa istirahat nanti di Bekasi gitu kan. Ya udah deh Mas, hati-hati ya kata gitu. Itu udah hati-hati kedua. Hati-hati kedua di pom bensin gitu kan. Ya udah. Akhirnya gue barengin cabut dari situ. Gue ngebarengin dia sampai di pertigaan Purwakarta tadi. Gue berhenti, gue pamit sama mereka, terus mereka bilang sekali lagi mereka make sure, yakin gak Mas buat lewat Purwakarta? Yakin Mas, saya yakin sendiri gitu. Ya udah, Bismillah aja ya, jalurnya agak gelap soalnya. Dia ngomong begitu. Dia ngomong kayak jalurnya agak gelap. Oh ya udah, gue garis bawahin lah buat perkataan mereka kayak jalurnya itu gelap. Gue lanjut jalan sama Purwakarta itu. Pas baru masuk mau arah Purwakarta itu jalurnya itu nanjak. Jalurnya nanjak terus. Itu ada pertigaan. Kalau gue ngambil pertigaan itu tuh jadi posisi jalurnya gini. Gue bentuknya agak Y begini. Kalau ke kiri itu arah Cikalong dan itu nembus Jonggol. Kalau ke kanan itu arahnya Purwakarta. Nah di situ ada satu warung, berhenti lah gue di situ di warung itu. Dan gue bingung, itu pertama kalinya gue nemu warung Madura jual Nescafe Ice Black. Bingung tuh. Biasanya nggak ada kan. Aku kebetulan banget nih, wah Nescafe nih gue beli ya, biar melek gitu kan. Soalnya kalau kena manis, kena gula, gue ngantuk. Terus gue, yaudah deh gue beli dulu, jajan dulu. Terus pas itu gue ngobrol bentar sama yang jaga warung. Gue bilang, Mas jalur sini sepi gak? Gitu kan. Kata dia, Mas mau Purwakarta apa mau lewat Cikalong? Kata gitu kan. Lewat Purwakarta sih Mas. Emang kalau Cikalong kenapa? Dua-duanya sepi-sepi juga sih kata gitu. Cuman kalau mau cepetan mana, cepetan Cikalong kata gitu. Oh, kalau Cikalong saya udah pernah lewatin gitu. Oh mau lewat Purwakarta jadinya? Iya. Ya udah deh, hati-hati juga ya Mas di jalan ya. Jangan ngelihat ke belakang terus. Gitu. Mas jangan ngeliat ke belakang tuh biar. Ini gue baru nangkap artinya ini tuh setelah gue nyampe rumah. Jangan ngeliat ke belakang tuh, maksud dia tuh baik kayak kalau gue ngeliat ke belakang terus, gue nggak fokus sama jalur depan gue. Jalurnya itu agak bahaya, banyak jurang segala macam tuh. Jadi gue harus ngeliat ke depan terus buat fokus di jalan. Itulah. Kira gue lanjut jalan lagi dari warung tadi. Di maps itu ngomong itu begini, lurus sejauh 43 km.
Kayak 43 kilo itu gue lurus doang, gue nggak ngerasain belokan, gue nggak ngerasain apa. Berarti gue cuma ngikutin jalur doang nih. Gitu. Lurus jauh, lanjut jalan segala macem, sampai akhirnya gue kaget, jalurnya tiba-tiba gelap, makin gelap, dan tiba-tiba ada rel kereta. Jadi tiba-tiba di tengah-tengah tuh ada rel kereta, dan itu kan gue tahu ya, oh ini kereta barang atau enggak kereta yang jarak jauh nih, otomatis lewatnya nggak mungkin cepat, nggak mungkin secepat lewat di Jakarta gitu kan. Akhirnya gue seberangin. Setelah nyebrang rel itu benar-benar jalan tuh gelap, bahkan gue udah lampu jauh pun masih gelap gitu. Aduh, ini jalan bener gak sih? Jalan apa jalan gitu kan? Kagak ada lampu banget. Situ gue udah kayak gitulah, udah ngedumel sendiri. Setelah ngelewatin rel itu masih ada rumah-rumah warga gitu kan. Dan ternyata gue ngerasa, wah ini jalan ternyata ramai juga di depannya. Masih banyak motor yang keluar-keluar gitu lah. Akhirnya gue ngebarengin orang-orang situ. Tapi pas udah masuk ke dalam arah Purwakartanya, pas udah mulai ngerasa ini jalan tuh makin nanjak gitu kan, orangnya tuh makin hilang. Masuk desa, sampai sampai akhirnya gue ngerasa kayak, lah kok gue jadi sendiri lagi di sini, kok gue cabutnya jadi sendiri lagi, nggak rame kayak tadi lagi gitu kan. Setelah gue mulai kayak, aduh gue udah mulai merinding gitu loh, karena tuh dingin gitu kan. Oke lah, gue tetap fokus ke jalan. Sampai ada satu jalur itu, dia itu awalnya gue habis nanjak, terus belokannya begini, dia turunan, terus belok ke kanan, turunan lagi, tiba-tiba dia nanjak, abis itu beloknya begini, langsung tajam ke bawah. Oh, oke. Nah, pas di jalan itu gue agak kaget karena jalurnya itu patokannya itu nggak ada yang jaga seng pinggir, itu nggak ada. Nggak ada. Dia tuh cuma dikasih batu kecil segini yang tinggi, itu dicat putih hitam. Okay. Nah, gue kaget pas gue lagi gini, ya jalurnya belok kanan, gue lurus. Pas ke depan itu ternyata depan gue itu lapangan, bukan lapangan sih, kayak parkiran. Itu ada tronton parkir, dan itu kerikil semua. Di situ gue ngerem, ada yang ngerem, gue kaget. Gue ngerem, gue hampir jatuh di situ tuh. Gue diam dulu. Ya Allah, masih selamat ya Allah katanya. Ya Allah, panik gitu kan. Terus gue ngeliat lagi ke depan nih, gue pastiin lagi nih tronton kenapa pada berhenti di sini kan. Jadi itu ada sekitar 6 tronton lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi di sini. Dan sini ada space kosong. Karena gue penasaran nih apaan sih di sini gitu kan. Gue majuin ke arah yang tronton sebiji parkir di sini, gue sampingin ke depan sini, dan gue liat ke kirinya itu ternyata ya itu jurang belakangnya. Jadi kalau misalkan nggak adanya itu tronton ya mungkin gue udah salam kali masuk jurang. Dan kalau gue nggak ngerem pun gue mungkin jatuh di situ habis gitu. Di situ gue kayak, wah anjir udah jurang. Makin panik dong gue kan. Gue disitu celingak. Dan gue ngeliat di seberang dari tronton tadi itu ada satu warkop. Wah gue harus berhenti sini nih, gue ngantuk nih gitu kan. Gue kecapean di jalan. Di situ gue nggak pakai jam tangan, setting maps gue pun gak gue nyalain, gue cuma ngedengerin suaranya doang kan. Dan itu kan cuma lurus dan dia nggak ada pemberitahuan selanjutnya gitu. Ya udah akhirnya gue di situ berhenti di warkop itu. Gue pesan kopi. Terus gue tanya, Mas bisa bangunin saya gak? Gitu. Bisa bang kata gitu. Mau dibangunin jam berapa? Sekarang jam berapa ya? Udah mau jam 2 kata gitu. Oh jam berapa bang kira-kira? 1.24 kata gitu. Oh ya udah deh, nanti bangunin saya jam 2 ya. Saya mau tidur dulu sebentar, saya ngantuk. Akhirnya gue tidur, gue bangun di jam 1:59, di jam 2 kurang. Itu dibangunin sama orangnya itu. Mas, udah jam 2 gitu kan. Oh iya. Akhirnya gue minum kopi dulu, gue ngobrol dulu. Dan gue tanya ke mas-mas ya, ini kalau ke Jakarta lurus-lurus aja kan ya? Iya mas, ikutin jalan aja. Masnya tinggal turun ke bawah, ikutin jalan aja, terus nanti ketembus-tembusnya bakal Karawang. Dan belokan di situ jarang mas, kayak gitu. Maksudnya pertigaan di situ jarang. Masnya nggak perlu pindah jalur, jadi cuma ngikutin jalan aja. Gitu. Oh ya udah deh, makasih ya. Akhirnya gue jalan. Terus dia ngomong, hati-hati ya mas di jalan, jangan meleng katanya. Oke iya. Karena gue nggak tahu tracknya gimana, gue nggak tahu jalurnya gimana. Akhirnya baru dari situ gue nyalain maps yang benar-benar gue panteng nyala.
nggak gue matiin. Jadi gue nggak cuma ngandelin suara, tapi gue ngeliatin maps di holder. di Iya. holder. Oke. Gue ngerasain dari situ ya. Oke, ini jalurnya belokannya gini. Turun selama 30 menit dari situ, kan otomatis udah setengah tiga pagi kan. Iya. Dimana gue cabut dari Bandung itu jam 12, yang seharusnya gue nyampe Jakarta itu jam setengah 4. Tapi ternyata gue masih di Purwakarta di jam setengah 3 pagi. Barulah akhirnya gue ngelewatin kolong tol yang tadi dimasuk sama teman gue. Gue baru ngelewatin kolong tol itu. Dan lu lewatin kolong tol itu ya? Lewatin. Jadi jalurnya itu ini tol, ini kolong, dia ngeliat kolong, abis itu baru lanjut jalan lagi gitu. Oh gitu ya. Ngolongin tolnya itu. Nah, pas gue ngelewatin kolong tolnya itu kayak suasananya kayak berubah. Apa hawa dinginnya tuh makin pekat. Malah dinginnya itu tuh kayak gue pakai jaket. Itu kan gue pakai jaket. Dalamnya itu gue pakein sweater lagi sama baju baru kaos kan. Nah, pas di pakein jaket itu masih dinginnya tuh masih nembus. Bahkan sampai kuku gue itu masih kayak udah ungu gitu. Oh iya. Dinginnya sampai kayak gitu. Saking dinginnya. Dan gue nggak pernah ngerasain dingin kayak gitu. Ini kayak udah lu tinggal di gunung tapi dipakein AC gitu kan. Rasanya kayak gitulah. Gue jalan, gue makin dingin. Kata gue nih jalan kenapa sih dingin banget. Walaupun kanan kiri ya gue wajar lah, di situ kanan kiri hutan karena itu jalur ngebelah hutan kan. Oke lah, gue nggak mau pikir aneh-aneh gitu. Akhirnya gue lanjut jalan. Terus sampai akhirnya gue ngeliat tuh di maps gue itu gini. Mapsnya itu belokan begini harusnya. Jalan gede itu belokan begini. Nah, tapi maps gue tuh malah misahin buat lurus. Oh, oke. Jadi gue malah disuruh lurus sama maps gue gitu. Kok gue kayak pesan tadi ngikutin jalan doang, kagak ada pecahan gitu kan. Apa mungkin ini pecahannya jadi gue suruh lurus gitu kan. Mungkin maps gue tahu itu jalan tembus atau gimana. Jalan tercepat lah ya. Mungkin jalan tikus gitulah. Iya. Nah, sampai akhirnya gue berhenti di pecahan jalan itu. Kok kayak nggak meyakinkan gitu. Cuman ada gapura yang udah lumutan, terus ada lampu remang-remang warna kuning gitu kan. Ini bener gak sih lewat sini? Dan gue ngeliat jalan ke dalamnya itu jalannya tuh kayak benar-benar batu kerikil yang ya udah jalan nggak di aspal gitu, jalan tanah yang cuma pakai batu doang. Jalannya rusak lagi kan. Udahlah masuk sini aja lah, udah amat gitu kan, ngikutin aja di maps gitu. Terus gue masih setel lagu lah segala macem. Masuklah nih ke dalam tadi jalur tadi. Pas turun itu tuh awal gue ngeliat itu kanan gue itu sawah. Sawah terus ada got kecil buat saluran. Perairan. Irigasinya dia itu kan. Terus di kiri gue ini tuh tanahnya tuh agak tinggi. Dia tuh kalau gue naik motor itu segini gue lah tanah di atasnya itu di kiri gue. Jadi gue agak ngeri longsor sebenarnya itu, ngeri agak takut tiba-tiba turun kan. Sedangkan di kiri gue itu kebun, isinya kebun. Gue lupa itu kebun apa, tapi yang jelas tuh ada di lurus lagi tuh ada kebun pisang, terus masuk ke dalam lagi ada kebun lagi segala macam. Akhirnya gue masuk ke dalam lagi tuh, gue lanjut jalan. Oh nih mungkin nembusnya ke desa orang gitu kan. Nanti bakal nembus ke jalur gede lagi kan. Gue nggak kepikiran buat ngezoom out mapsnya dulu apa segala macam. Gue lanjut jalan, kok makin lama makin dalam kagak nemu-nemu. Kata gue nggak nemu-nemu desa, cuman jalan begini doang. Sampai akhirnya gue ngeliat kayaknya itu musola, tapi gelap dan itu cuman siluet doang. Kayak cuman sekitar berapa meter ya dari gue ya? Mungkin ada 10 meter lah jaraknya dari jalan motor gue sama musola ini. Dan musola itu cuman kayak ada parkiran yang dipasirin, sisanya itu apa sih, rumput semak-semak gitulah di pinggirnya. Jadi yang bersih itu kayak parkirannya gitu. Wah, ini tempatnya kok gelap begini gitu kan, kayak bukan desa, kok ada musola gelap. Mungkin udah malam, udah pagi gitu kan. Tapi kok nggak ada suara orang ngaji, nggak ada suara apa segala macam. Dah, gue nggak mikir panjang di situ. Gue lanjut aja terus ke dalam, gue masukin ke dalam lagi sampai akhirnya ada pisahan jalur. Pisahan jalur itu gue mikir kayak, ini benernya mana ya? Gue ngarahinnya kemana ya? Akhirnya gue ngeliat maps lah. Pas gue ngeliat maps baru mulai ada anehnya di situ. Apa tuh? Jadi pas gue ngeliat maps lagi, gue redirect lagi. Maps gue tuh malah muter, panahnya tuh malah muter. Kalau lu buka maps itu, maps lu kan ikut jalan kan.
Nah ini mapsnya muter. Oh bukan loading tapi Muter. mapsnya muter. Oh Panah lu tuh muter terus gitu. Kayak muter. Ini error kata gue. Gue matiin dulu kan mapsnya. Mapsnya gue matiin, langsung gue nyalain lagi. Jadi gue langsung direction lagi. Tapi malah loading. Terus yang gue aneh, kalau misalkan gue nge-lag, otomatis lagu gue bakal mati. Tapi ini maps gue nge-lag, lagu gue kok nyala terus gitu kan. Ini aneh nih kata gue nih. Udah gak waras di sini nih. Daripada gue nyasar kan ngambil salah satu jalan situ, gue muter balik akhirnya. Muter balik. Pas gue muter balik itu gue masih ngakalin maps gue. Gue masih batalin, terus gue nyalain lagi, gue nyalain. Sampai akhirnya gue kayak udah amat, gue udah capek sama nih maps. Akhirnya gue kayak, gue mau jalan lurus aja dah. Pas gue udah mulai naruh tangan di stang lagi, ngeliat depan, ternyata tadi sawah yang tadi gue lewatin di sebelah kanan gue tadi kan ya, sekarang jadi sebelah kiri. Itu justru malah berubah jadi kuburan. Yang sawah tadi itu tiba-tiba jadi kuburan. Dan gue ngerasa kayak, ini tadi gue nggak ngelewatin kuburan sama sekali. Yang gue lihat itu sawah. Yang gue lihat sawah. Kok berubah jadi kuburan kata gue. Kenapa tiba-tiba kuburan gitu kan? Di situ gue udah nggak bisa mikir, gue udah mau, pokoknya gue gimana caranya gue harus bisa ngelewatin jalur itulah gitu. Gue ngelewatin jalan tadi terus. Itu masih kuburan panjang banget, lebar banget. Sampai akhirnya gue kayak, ini bener gak sih jalur gue yang tadi gue lewatin gitu kan? Ini bener gak sih? Gue celingak-celinguk. Di situ nggak ada aneh apa-apa, gelap, semuanya gelap total. Gue cuma ngandalin lampu gue. Sampai akhirnya gue ketemu sama satu bangunan tadi yang gue kira musola. Pas gue nengok ternyata itu gerbang masuknya buat ke arah kuburan itu. Jadi kayak pos penjaga kuburan di situ. Dan itu nggak ada orang sama sekali. Tapi cuman posnya yang nyala. Wah gila sih. Cuman posnya yang nyala. Gila sih. Itulah. Tuh gue udah kalang kabut, pikiran gue udah mau kemana-mana, gue udah puyeng, gue udah bingung mau ngapain lagi. Sampai akhirnya gue udah kayak, yaudah deh, gue lagi jalan aja deh. Di situ gue sampai diri dari motor, gue maksain jalan ngelewatin batu-batuan tadi. Sampai akhirnya sok gue bocor, gue udah kagak ngerti dah motor gue bentukannya gimana. Terus gue ketemu nih akhirnya sama gapura yang tadi yang gue lewatin di awal. Di gapura yang tadi gue lewatin di awal itu ada satu orang. Dia tuh bawa ini, lu tahu kayak buat mati lampu apa sih namanya? Oh, obor. Iya, tapi bu yang tentengan itu. Lentera. Okay. Nah, itu yang pakai minyak tanah. Oh iya, lentera. Nah, itu kelihatan banget ya. Ada orang pakai itu ya di tahun 2023 gitu kan, orang pakai minyak tanah dari mana gitu. Di situ gue minggir depan dia, gue berhenti depan dia ngomong gini. Gue ngomong begini. Pak, punten, tahu gak ya jalan ke Jakarta itu lewat mana? Gue nyoba sesopan mungkin karena gue nggak tahu ini orang apa bukan. Bahkan gue nggak berani ngeliat muka dia. Gue nggak berani, sekalipun ngeliat muka dia begini gue nggak berani. Gue nanyanya pun begini, nunduk. Terus dia tuh cuma begini doang, nunjuk ke arah kanan. Dan itu ternyata jalur belokan gue yang harusnya gue lewati. Di situ gue nggak mikir panjang. Gue langsung tancap gas, gue kayak ngomong, terima kasih ya Pak, matur suwun, gue gitu kan. Ya gue jalan lah, lanjut jalan, kelewatin yang tadi. Dan dari situ gue ngeliat spion. Tuh cuman di gapura tadi tuh ya ada bapak-bapaknya cuman masih ngeliatin gue begini. Dia ngeliatin gue jalan gitu. Itu gue kayak, udahlah, udah amat, gue jalan aja terus. Gue liat jalan. Sampai akhirnya gue ngelewatin tanjakan. Dia nanjak belok begini. Di situ gue udah mulai ngantuk lagi, udah mulai ngerasa ngantuk sampai akhirnya gue dibikin melek karena depan gue itu ada tronton nyalip. Jadi tiba-tiba ada tronton belokan begini, dia nyalip motor dan ini hampir ngadu sama gue. Di situ gue udah mulai melek lagi juga. Astagfirullah gitu kan. Gue akhirnya melek minggir. Disitulah gue baru nyadar kalau gue belum setting maps lagi. Karena tadi gue udah frustasi di awal. Gue setting maps gue lagi dan gue baru inget, oh ya sekarang jam berapa gitu kan. Gue nyalain lagi mapsnya,
gue scroll down jam gue, dan itu udah 3:30. 3:30 pagi, 3:30 lewat berapa ya? 3:15 lah. Udah pengen subuh. Dan itu gue masih di Purwakarta. Gue belum nyampe ke Karawang. Terus itu gue maksa buat lanjut jalan lagi. Gue maksa buat terusin ya jalan. Gue maksa buat terusin jalan. Sampai akhirnya gue nyampe di Karawang. Gue istirahat dan orang itu bilang kayak gini. Yang tempat gue istirahat ini kan gue di masjid ya. Gue dibangunin sama marbot. Gue ditanya kayak gini, "Mas dari mana?" gitu. "Dari Bandung, Pak." "Oh, sendiri?" "Enggak, saya nggak sendiri," gitu kan. Soalnya gue ngerasa gue diikutin. Oke. Kata si bapaknya ini, "Ya emang nggak sendiri, itu dia nungguin tuh di depan gerbang." Dan dia nggak berani masuk ke masjid itu. Dan akhirnya gue ditahan sampai jam 8 pagi di rumah bapak itu buat baru bisa pulang. Gila sih. Gitu. Gila. Itu cerita gue selama ke Bandung ya. Ke Bandung dan pulangnya lah ya. Dan pulangnya itu. Wah, gila sih. Rizky, makasih ya udah berbagi pengalaman dan wawasan tentang disasarin selama di Bandung ya. Selama Pulang ke di Bandung Bandung. itu, pulang dari Bandung. Cerita-cerita seperti ini selalu bikin kita bertanya-tanya, seberapa banyak misteri yang belum terungkap di sekitar kita. Buat kalian yang punya pengalaman serupa atau kisah misteri yang ingin dibahas, jangan ragu buat share ke IG Inara Creative Production. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan notifikasimu, biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Telusur Misteri. Dan ingat, kadang yang tak terlihat bukan berarti tak ada.